Selamat pagi teacher, selamat pagi teman-teman. Hari ini kami akan menceritakan tentang cerita rakyat yang berjudul Doa Nalupare, yang artinya beras yang berasal dari seorang putri atau gadis. Sekarang kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Naldi sebagai narator. Perkenalkan, nama saya Shen sebagai anak gadis. Perkenalkan, nama saya Gungu sebagai warga desa. Perkenalkan, nama saya Igo sebagai bapak. Perkenalkan, nama saya Cio sebagai kakek. Perkenalkan, nama saya Loni sebagai ibu. Perkenalkan, nama saya Dea sebagai warga desa. Perkenalkan, nama saya Dudu sebagai warga desa. Selamat menyaksikan. Pada zaman dahulu, di sebuah desa di Kabupaten Sika, terjadi musim kemarau yang panjang atau musim penceklik. Masyarakat di desa tersebut ditimpa bencana kelaparan karena persediaan pangan di desa tersebut telah menipis, dan bahkan ada beberapa rumah yang telah habis pangannya. Masyarakat di desa tersebut pun bingung untuk menemukan solusi dalam mengatasi bencana kelaparan yang menimpa desa mereka. Pada suatu hari, seorang bapak yang merupakan salah satu warga di desa tersebut tertidur dan bermimpi. Bapak tersebut bermimpi ada seorang kakek datang menghampirinya. Jika kamu ingin menolong warga di desa dari bencana kelaparan, kamu harus mengorbankan seorang gadis untuk dijadikan tumbal untuk mengatasi bencana tersebut. Anak gadis itu harus dikurbankan dengan cara dipotong-potong atau dicincang dan disebarkan dagingnya di tanah yang luas atau kebun mereka. Bapak itu memiliki seorang anak gadis. Namun, ia sangat menyayangi anaknya itu karena ia adalah anak tunggalnya. Keesokan paginya, bapak itu bangun dan pergi menghampiri warga dan menceritakan tentang mimpinya. Saya bermimpi ada seorang kakek tua datang menghampiri saya dan berpesan, jika kamu ingin menolong warga di desa dari bencana kelaparan, kamu harus mengorbankan seorang gadis untuk dijadikan tumbal untuk mengatasi bencana tersebut. Anak gadis itu harus dikurbankan dengan cara dipotong-potong atau dicincang dan disebarkan dagingnya di tanah luas atau kebun mereka. Ardila merasa takut dan bertanya, Mengapa seorang gadis harus dijadikan tumbal? Bapak sejenak terdiam dan bertanya, Apakah kalian dapat memberikan solusi bagi saya? Kami tidak punya solusi, kami pun tidak mau mengorbankan anak gadis kami. Iya, saya pun juga tidak mau. Dengan berat hati, bapak tersebut mengorbankan anak gadis kesayangannya itu. Dan pada keesokan harinya, bapak itu mengajak anaknya ke kebun. Hari ini kamu ikut bersama bapak ke kebun untuk mencari kayu bakar. Baik, bapak. Keduanya berjalan menuju kebun. Sesampainya di kebun, sambil mencari kayu bakar, Nak, kamu tunggu bapak di sini sebentar ya. Bapak ingin pergi kemana? Bapak ingin mencari sesuatu. bapak pergi mengambil parang. Dan ia datang langsung menghunus leher anaknya. Ia kemudian mencincang-cincang anaknya sendiri dan mulai menyebarkan cincangan tersebut ke tanah gersang di kebunnya tersebut.
Ia sangat bersedih karena telah melakukan hal tersebut. Namun dalam hatinya, ia juga ingin membantu masyarakat desa. Bapak duduk dan bersedih. Akhirnya, ia pulang. Dan ketika tiba di rumah, ia ditanya oleh istrinya. Bapak, di manakah anak kita? Bapak dengan sedih menjawab. Anak kita akan pulang sebentar lagi. Ibu duduk dan menunggu kedatangan anaknya. Namun, hari mulai malam dan anaknya pun tak kunjung datang. Istrinya pun bertanya lagi dengan merasa khawatir. Bapak, di manakah anak kita? Hari sudah mulai malam. Bapak hanya terdiam. Keesokan harinya, anaknya pun tak kunjung datang. Akhirnya istrinya bertanya lagi. Ia pun tak tahan lagi melihat kegelisahan istrinya. Dan ia pun berkata, Bapak, sudah sehari anak kita tak kunjung datang. Bapak tidak sanggup melihat kegelisahan istrinya. Ia pun menjawab. Anak kita sudah meninggal. Ibu bersedih dan berteriak histeris. Tidak mungkin. Setelah seminggu, kakek yang datang dalam mimpi datang lagi. Namun dalam mimpi tersebut, kakek itu berpesan kepada sang bapak. Lihatlah kebunmu. Ibu, ayo kita ke kebun. Sambil berjalan menuju kebun, bapak dan ibu terkejut. Bapak, kebun kita banyak ditumbuhi padi. Hai seluruh warga desa, mari kita bersama-sama memanen hasil pangan ini. Padi-padi tersebut pun dibagikan kepada seluruh warga desa dan dimasak menjadi bahan pangan mereka. Akhirnya desa tersebut pun terselamatkan dari bencana kelaparan. Bapak tersebut pun menceritakan kepada warga. Padi yang dipanen ini adalah hasil kurban dari anakku sendiri. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Mereka menyebut padi-padi tersebut dengan sebutan doa nalupare, yang artinya beras yang berasal dari seorang putri atau gadis. Karena itu, warga masyarakat Kabupaten Sika pada zaman dahulu sangat menghargai sebiji nasi karena cerita tersebut. Mereka sangat menghargai perempuan karena perempuanlah yang memberi kehidupan awal bagi mereka. Sekian dan terima